Ya, jadi sekolah swasta yang betul-betul berada di ujung tanduk sekolah yang seperti apa? Sekolah swasta yang gagal mendefinisikan Hmm. identitas dan nilai utama yang dia usung. Nah itu kalau dia gagal itu dia ambigu gitu. Ini sekolah apa ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi dalam acara podcast Kabar Banten. Dan kali ini kita akan membahas soal yang lagi rame, yaitu soal pendidikan. Kita akan mengambil tema soal sekolah swasta di ujung tanduk. Nah, kenapa kita ngambil tema ini? Karena sekarang sedang berlangsungnya PPDB, yaitu seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Nah, tentu setiap tahun PPDB ini dibanjiri oleh masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Nah, sementara sekolah-sekolah swasta ini ada kekhawatiran kalau misalnya banyak masyarakat yang berburu sekolah negeri, maka bagaimana nasib sekolah swasta? Apakah mereka akan kehilangan siswa, kemudian akan berujung krisis siswa di sekolah swasta. Nah, untuk membahas soal tersebut, sudah hadir bersama kita Dr. Haji Fadullah. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta, Banten. Ya, selamat siang Pak Dokter. Siang Pak Lutfi. Ya, Pak Dokter, langsung saja kita bahas soal fenomena ya. Ini tiap tahun selalu berulang PPDB, hajat nasional lah ya. Nah, di sisi lain ada kekhawatiran sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat ini khawatir apa ya? Kehilangan peminat lah kira-kira begitu. Dalam pandangan Pak Dokter sendiri gimana? Gini, pendidikan itu tanggung jawab bersama. Jadi pada intinya bahwa negara itu tidak akan sanggup memberikan layanan pendidikan untuk seluruh rakyat. Nggak akan sanggup. Jadi ketika konstitusi kita menyatakan dengan tegas bahwa warga negara wajib belajar, dan wajib belajar itu 9 tahun. Kemudian pemerintah wajib membiayainya. Apakah pemerintah sanggup untuk menjalankan konstitusi itu? Itu saya jawab nggak akan sanggup. Jika tidak melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya. Nah, dan Indonesia ini beruntung karena jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah proaktif untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi. Ya, di pendidikan tinggi kita sebut saja misalnya Universitas Muhammadiyah itu dengan universitas milik pemerintah, itu jumlahnya sebanding. Jadi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat itu sangat kuat. Nah, sekarang satuan pendidikan di bawahnya, misalnya jumlah pesantren itu Pak Lutfi, wah itu kita tidak bicara seluruh Indonesia. Di Banten saja itu ribuan pondok pesantren. Dan sekarang penerimaan peserta didik baru untuk pesantren itu, yang itu levelnya adalah madrasah sanawiyah aliyah, berarti SMP, SMA. Ada juga yang SMK pesantren itu mereka sudah tutup itu. Sudah tidak lagi menerima peserta didik baru. Jadi swasta itu ya? Swasta, pesantren negeri nggak ada Pak. Jadi artinya apa? Sebelum satuan pendidikan milik pemerintah yang disebut sekolah negeri itu membuka, itu pesantren udah tutup. Iya. Nah nah tapi sekarang kita juga ada fenomena sekolah yang tidak menggunakan sistem asrama. Ya, ini juga sudah berdiri ya bersama gerakan masyarakat. Ambil contoh saja misalnya
PGRI, Pendidikan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini bukan hanya menghimpun guru, tapi juga punya semangat untuk menyelenggarakan satuan pendidikan. Makanya kan ada sekolah PGRI. Dari SM itu ada ya? Ada, SMP, misalnya ada SMK. SMA PGRI, ada STM PGRI, SMK gitu ya, ada SME PGRI dan seterusnya. Nah, ini satuan pendidikan yang seperti ini juga harus mendapatkan perhatian. Kayak Muhammadiyah juga ada SD Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, gitu kan? Nah, ini layanan pendidikannya tidak menggunakan asrama. Nah, ini memang yang boleh dikatakan di ujung tanduk tadi. Jadi kita bisa membedakan swasta atau peran serta masyarakat ini banyak. Ada yang menggunakan sistem asrama, ada yang tidak menggunakan sistem asrama. Nah, kita juga mengenal yang lebih tegas, misalnya SD Islam atau SMP Islam, ada SMA Islam, ada juga sekolah Katolik, ya kan? Misalnya penabur sekolah Kristen kalau penabur, ya kan? Nah, itu di ujung tanduk enggak itu Pak. Jadi sekolah penabur itu segmennya udah jelas, spesifik. Yang masuk di sekolah penabur memang tidak ada rencana dalam pikiran masuk sekolah negeri. Negeri itu sekolah apa gitu kan? Nggak ngerti dia. Ya maka karena punya ciri khas. Jadi sekolah Islam punya ciri khas, sekolah Al-Quran punya ciri khas, sekolah Muhammadiyah ini juga punya ciri khas, yaitu Al-Islamnya itu kan. Nah, sekolah PGRI punya ciri khas nggak? Nah, itu yang jadi masalah. Karena sekolah PGRI kan nasional, ya kan, tidak berafiliasi pada keagamaan. Nah, jadi sekolah swasta dia akan terus survive ketika dia bisa meneguhkan identitas dan nilai-nilai utama yang diusung. Nah, kalau itu insya Allah nggak ada masalah. Ya, jadi sekolah swasta yang betul-betul berada di ujung tanduk sekolah yang seperti apa? Sekolah swasta yang gagal mendefinisikan identitas dan nilai utama yang dia usung. Nah, itu kalau dia gagal itu dia apa namanya ambigu gitu. Ini sekolah apa ini kan? Kalau dia tegas ini sekolah Katolik dan keunggulannya dalam hal apa? Ini sekolah Kristen, keunggulannya dalam hal apa? Ini sekolah Islam, keunggulannya apa? Ini sekolah Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Nah, itu mereka punya segmennya sendiri yang masyarakat yang akan masuk di situ itu memang nggak ada ide sejak awal anak saya mau masuk sekolah negeri, nggak ada. Jadi dia sudah dalam pikirannya tujuan pendidikan adalah meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia. Dan yang bisa mewujudkan cita-cita itu adalah satuan pendidikan dengan ciri khas yang mereka terafiliasi di situ. Ya, misalnya kalau di agamanya Islam, sekolah Islam, atau dia Muslim dan ingin anaknya menjadi penghayat Al-Quran, penghafal Quran, sekolah Al-Quran. Kalau dia beragama Katolik atau beragama Kristen, dia akan mengambil sekolah itu. Karena dia percaya bahwa menjadi manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu harus bersanding dengan kitab suci dan harus bersanding dengan rumah ibadah sebagai laboratorium keagamaan. Nah, di sekolah negeri, nah itu kan tidak apa namanya menjadikan itu sebagai fokus. Nah, dan di sisi lain mereka memberikan janji keunggulan dalam penguasaan tertentu. Misalnya kalau
contoh pondok pesantren tafakufiddin, ya kan. Tapi kalau yang lain-lain misalnya penguasaan sains dan teknologi, makanya begitu ikut Olimpiade Sains, IPA misalnya, mereka unggul. Itu sekolah-sekolah swasta itu unggul dia. Nah, sekolah-sekolah swasta yang seperti itu pasti survive. Sebaliknya, yang gagal mendefinisikan nilai utamanya, yang gagal mencitrakan dirinya sebagai seolah unggul, itu memang akan cenderung di ujung tanduk tadi. Ya, sejak Pak Fuad misalnya bergelut dalam dunia pendidikan, ini nggak pernah mencatat nggak sekolah-sekolah swasta yang bahasa saya bangkrut lah ya. Bangkrut artinya mereka pernah jaya, pernah membuka kelas, tapi kemudian sama sekali tidak beroperasi lagi. Oh ya, itu bisa kita hitung ya. Di Kota Serang itu ada beberapa, ada yang dia tutup lalu menjadi negeri, ada yang tutup lalu menjadi tanah dan bangunannya menjadi kampus Untirta misalnya. Jadi tempat saya di FKIP Untirta sebelumnya itu, SMK ya? Sebelumnya adalah SMK Hasanuddin. Nah, tinggal sejarah lah itu. Kan? Jadi memang ada sekolah-sekolah seperti itu. Ada beberapa madrasah yang juga gagal mendefinisikan identitasnya sama. Dia kemudian karena kurang dari 60 secara keseluruhan, jadi kelas 1, 2, dan 3 kurang dari 60 peserta didik, tidak memungkinkan operasionalnya, lalu gurunya juga kemudian tidak bersemangat untuk melanjutkan perjuangan, lalu memilih untuk apa boleh buat, ini kita tutup saja. Kita tidak perlu melanjutkan karena pemerintah kelihatannya sudah memiliki dana cukup untuk menjalankan misi pendidikan tanpa memperhatikan peran serta masyarakat. Nah, misalnya seperti itu. Ya, Pak Fuad, ini ada usulan menarik saya kira dari beberapa pengelola sekolah swasta. Nah, mereka nilai kenapa masyarakat kurang tertarik dengan sekolah swasta yang tadi itu, yang misalnya belum punya identitas diri atau yang sudah, karena negeri gratis nih sekolah, nah swasta tidak. Jadi kata masyarakat, lebih baik kami di sekolah di negeri yang gratis dengan kualitas bagus ketimbang di swasta yang kualitasnya sama misalnya tapi berbayar. Ada usulan misalnya, pemerintah juga mestinya menggratiskan juga tuh sekolah-sekolah swasta. Nah, menurut Pak Fuad, apakah usulan itu sangat realistis untuk mengurangi dampak sekolah swasta bangkrut? Jadi yang berkepentingan terhadap sekolah swasta terus tumbuh dan berkembang mestinya pemerintah. Jadi jangan dibalik nalar. Jadi bukan pengelola pendidikan swasta yang berkepentingan agar sekolah itu tetap survive. Bukan begitu. Negara berkepentingan. Kenapa? Karena negara tidak akan sanggup untuk melaksanakan misi konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu dengan mengandalkan APBN yang dia punya. Itu harus disadari. Jadi dan sayang ya, kalau saya boleh menilai, banyak politisi lokal itu kecerdasannya di bawah standar lah, kalau boleh saya sebut. Ya kan, dia menjanjikan sekolah gratis saat kampanye, tapi dia juga nggak ngerti apa yang dia maksud dengan gratis. Kebijakan pemerintah pusat pada masa pemerintahan dipimpin oleh Pak Nuh, Prof. Nuh, itu telah menjalankan satu kebijakan yang berkeadilan. Misalnya bantuan operasional sekolah, BOS. Itu diberikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat. Jadi siapa saja anak bangsa ini yang
terdaftar sebagai peserta didik di sekolah milik pemerintah maupun di sekolah milik masyarakat yang dikelola masyarakat itu mendapatkan hak yang sama, nggak ada perbedaan. Ya, itu bisa dilihat, bisa sampai sekarang yang namanya BOS itu, bantuan operasional sekolah, masih berjalan ya? Berjalan, berlaku itu untuk peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Nah, saya tambahkan di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama. Itu semua mendapatkan hak yang sama dengan nominal yang sama, nggak ada beda. Itu berkeadilan. Nah, begitu muncul politisi lokal kampanye terkait dengan pendidikan gratis, lalu ada Bosda namanya. Yeah. Nah, Bosda inilah yang saya boleh menyebut ini kebijakan yang melanggar HAM berat. Bos daerah ya? Iya. Kenapa? Karena Bosda itu hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang dia sekolah di sekolah milik pemerintah. Sementara yang sekolah di swasta itu tidak dapat. Itu yang kemudian diistilahkan gratis tadi. Jadi sekolah gratis, SMA gratis, SMK gratis, asal di sekolah milik pemerintah. Loh, yang bayar pajak siapa? Apakah yang membayar pajak selama ini hanya orang tua dari peserta didik yang masuk di sekolah milik pemerintah? Tidak. Seluruh rakyat ini termasuk yang sekolah swasta itu. Dan mereka masuk di sekolah swasta sebagian bukan karena pilihan. Beda kalau yang masuk pesantren. Masuk pesantren itu pilihan. Ada orang yang masuk di sekolah swasta bukan karena pilihan. Nah, kalau yang tadi punya cita-cita anaknya masuk sekolah negeri. Artinya masuk swastanya itu bukan pilihan. Nah, itu karena tidak diterima di negeri, maka dia masuk di swasta. Nah, bisa dibayangkan anak-anak yang ini kalau menggunakan sistem zonasi. Kita ambil contoh zonasi. Seseorang ini tidak diterima masuk di sekolah negeri oleh karena jarak rumah dia dengan sekolah negeri itu, kan kurang pendek, terlalu jauh. Nah, pertanyaan saya, siapa umumnya yang rumahnya dekat dengan sekolah dan sekolah itu umumnya di dekat kota lah? Kan kita bisa asumsikan bahwa yang dekat dengan sekolah itu mesti relatif ekonominya lebih baik daripada orang tua yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, kalau begitu kan bisa disederhanakan bahwa yang kaya disubsidi oleh negara karena dia masuk di sekolah negeri, sementara yang miskin masuk sekolah milik masyarakat bayar. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itu. Nah, itu jadi mestinya pemerintah daerah di semua tingkatan, kalau untuk SMA, SMK, dan SKH itu di provinsi, kemudian SD, SMP itu di kabupaten kota. Kebijakan Bosda seharusnya, ini tolong dicatat nih, saudara-saudaraku yang menjadi anggota dewan, ya kan, di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, terutama orang-orang dinas, ya, yang sebelum pensiun, kalau udah pensiun dia sadar biasanya. Nah, itu perhatikan dan susun kebijakan pemerintah dengan Bosda itu, ikuti saja apa yang sudah dirumuskan oleh Menteri Pendidikan terdahulu, MNOH. Nah, itu. MNOH itu kebijakan pendidikannya berkeadilan bagi seluruh rakyat. Jadi salah satu cara efektif pemerintah untuk menjaga sekolah swasta adalah dengan cara mengucurkan Bosda di seluruh tingkatan. Itu bukan untuk menjaga swasta. Memang itu hak rakyat. Jadi seluruh rakyat
sebagaimana konstitusi menyebutkan, ya kan, warga negara wajib belajar. Kalau pemerintahnya mengatakan 9 tahun, berarti kabupaten kota itu. Kalau pemerintahnya punya keinginan yang lebih kuat, seperti negara-negara bangsa lain di dunia, itu belajar untuk semua, itu sekurang-kurangnya pada level SMA, SMK, berarti 12 tahun. Karena ada juga politisi yang mengatakan wajib belajar tidak lagi 9 tahun, tapi 12 tahun. Oke, kita komitmen dengan statement itu, maka wajib belajar 12 tahun dan pemerintah wajib membiayainya 12 tahun juga. Kan konstitusinya jelas itu. Kita bisa baca pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, ya. Setiap warga negara wajib belajar pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, tinggal kita sepakati wajib belajar pendidikan dasar itu 9 tahunkah seperti yang lalu, atau kita punya komitmen kita tingkatkan 12 tahun. Ya, Sobat Kabar Banten, podcast ini semakin menarik dan kita kembali setelah iklan berikut ini. Ya, Sobat Kabar Banten, kembali kita di podcast Kabar Banten dengan tema Sekolah Swasta di Ujung Tanduk bersama Dekan FKIP Untirta, Dr. Haji Fadlullah. Ya, Fafad, tadi kita sudah membahas banyak ya soal nasib sekolah swasta, ada yang tetap bertahan, ada yang juga runtuh. Nah, dalam analisa Dr. Fafad, kira-kira apa yang menyebabkan sekolah-sekolah swasta tidak mampu bertahan di era sekarang ini? Ya, jadi ini ada satu era di mana pemerintah itu mengalami euforia. Jadi itu kira-kira kata-katanya begini: negara wajib hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata-kata itu seperti kata-kata mantra sakti. Lalu hampir semua kecamatan berdirilah SMA misalnya, yang itu waktu itu tidak dalam pengelolaan provinsi, ya, di kabupaten kota awal-awal itu. Itu bikin SMA di semua kecamatan. Padahal di kecamatan itu sudahlah ada SMA PGRI, sudah ada SMA Muhammadiyah, sudah ada pesantren, madrasah, ada madrasah, sanawiyah, aliyah, dan seterusnya ada di situ. Tapi ini dengan semangat negara hadir, nah, itu bikinlah sekolah-sekolah di situ. Bahkan negara hadir itu bikin SMP negeri numpang di SD, dan seterusnya. Saya melihat semangatnya itu mungkin benar, negara hadir itu, tapi saya ada kecurigaan di situ ada keserakahan politik. Jadi keserakahan politik itu dia ingin dinilai baik oleh masyarakat, padahal alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan sekolah-sekolah negeri di tingkat kecamatan itu, dia sedang quote-unquote merusak rasa berdaya dan partisipasi publik. Jadi itu ada semangat di awal-awal reformasi seperti itu. Yang kedua, Pak Lutfi, ini yang sangat serius menurut saya. Satuan pendidikan milik pemerintah ini dengan jiwa keserakahan kalau saya sebut, itu dia melanggar ketentuan yang dibikin pemerintah sendiri. Di tingkat satuan pendidikan SMA itu satu rombel idealnya 36 per kelas. Per kelas. Satu rombel. Tingkat SMA tuh ya? SMA. 36 gitu. siswa? 36 Oke. siswa. Kalau SD itu 28. Tapi apa yang terjadi? Itu satuan pendidikan itu, mau SMP, mau SMA, dia menerima lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih sial lagi, dia bukan hanya satu rombelnya misalnya lebih dari 36 menjadi 40 atau 50.
Mereka juga bikin kelas dadakan. Iya, kelas baru ya. Kelas baru, dadakan. Dan itu semangatnya bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangatnya adalah menerima titipan-titipan yang tidak perlu. Alih-alih menolong warga untuk bisa bersekolah di sekolah negeri, dia merusak mutu pendidikan pada satu sisi, merusak citra pendidikan sebagai lembaga moral karena patut diduga di situ ada suap dan lain-lain. Nah, yang ketiga imbasnya adalah alokasi untuk swasta kemudian tersedot di sana. Dan ini ya bukan kesalahan pemerintah sepenuhnya sih. Memang juga kita perlu mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat kita juga negeri minded itu juga ada masalahnya sendiri. Oleh karena itu rakyat secara keseluruhan itu akan tertinggal dengan rakyat terdidik yang lebih suka masuk sekolah Islam, sekolah Al-Quran, sekolah Katolik, sekolah Kristen atau pondok pesantren yang jelas visi keilmuannya dan jelas nilai-nilai luhur yang mau diperjuangkan. Oleh karena itu nanti kita akan saksikan, Pak Lutfi, yang akan memimpin bangsa ini adalah mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah yang jelas nilainya, jelas indikator kinerjanya, dan jelas keunggulannya. Sementara yang berebut tadi, yang berebut nitip di sekolah milik pemerintah itu ya kita tunggu saja itu apa yang terjadi. Jadi kalau saya melihat mengapa ini sekolah-sekolah swasta menjadi kelihatannya masa depannya suram, itu ada kontribusi dari pengambil kebijakan yang kurang cerdas memahami masa depan. Tapi praktek-praktek tadi ya, satu rombel 136 bisa 40 atau lebih, terus sekolah bisa menambah kelas baru, itu praktek itu masih terus terjadi ya Pak Fuad? Kita itu masuk di dalam kubangan masalah itu dari tahun ke tahun begitu. Dan mari kita lihat, kita saksikan PPDB yang sebentar lagi. 100% saya percaya akan mengulangi kesalahan yang sama. Seharusnya gimana Pak Fuad? Ya? Seharusnya diapain? Maksud saya supaya mereka betul-betul berjalan sesuai dengan perundang yang berlaku, kemudian juga sekolah swasta terselamatkan. Itu mestinya gimana sih? Ya kita mesti pertama rakyat juga cerdas lah. Jadi rakyat itu mulai cerdas bahwa tuntutan kita kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan di kabupaten kota, tuntutannya tegas. Pertama, pastikan bahwa pembiayaan pendidikan itu berkeadilan. Jadi bukan hanya yang bersekolah di sekolah milik pemerintah yang disubsidi, tapi juga yang bersekolah di swasta. Ini ada bisa tawarannya begini, Pak Lutfi. Ambil contoh voucher belanja pendidikan. Negara sanggup berapa mensubsidi? Ya, misalnya negara hanya sanggup membayar 1 juta 1 tahun untuk setiap warga negara. Nah, nanti warga negara boleh memilih. Kalau milih di negeri free, karena di negeri 1 juta, kemudian seluruh gurunya, fasilitasnya itu dibiayai oleh negara. Tapi saya warga negara, saya nggak mau di sekolah negeri. Saya mau sekolah swasta. Jelas identitas keagamaannya, yang Katolik, yang Kristen, yang Islam, jelas. Saya minta 1 jutanya, karena itu hak saya sebagai warga negara. Selebihnya saya akan bayar sendiri. Di mana? Di mana saja. Kalau dia
sekolah mana, penabur mahal. Misalnya, nggak apa-apa, mahal juga. Saya mau bayar karena saya tahu kualitasnya. Misalnya SMA apa, di sini ada di Cilegon misalnya ada SMA Al-Azhar, ada Al-Hadid. Nah, di Kota Serang ada SMP, misalnya Al-Azhar, Al-Izzah, ya kan, macam-macam. Widya Cendekia, ada apa, peradaban, banyak lah. Nurul Fikri. Tapi dia sebagai warga negara 1 juta diberi. Nah, kemudian dia mau masuk di mana? Tapi kalau dia masuk di bawah standar tuh nggak mungkin. Misalnya ada SMA mana swasta, saya siap 1 juta, itu udah free, nggak usah bayar. Sama dengan di satuan pendidikan milik pemerintah, tapi 1 jutanya itu dibawa, serahin di situ. Tapi nanti jangan nuntut kualitas macam-macam, ya kualitas yang 1 juta itu saja. Gitu, itu bisa. Jadi pakai voucher pendidikan, belanja pendidikan berlaku untuk seluruh rakyat, dan rakyat yang menentukan dia sekolah di mana. Apa keuntungannya kalau kita mengambil kebijakan itu? Negara yang untung. Apa itu? Negara tidak perlu bikin ruang kelas baru. Ya kan, tadi itu yang SMA negeri, SMP negeri atau SD negeri bikin kelas baru karena ada titipan. Nggak perlu. Kenapa? Yang bikin swasta saja. Ya. Negara tidak perlu pengadaan lahan. Kita tahu itu korupsinya itu luar biasa di pengadaan lahan. Nggak perlu. Jadi negara diuntungkan. Nah, kalau negara diuntungkan, di dalam term negara itu ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, itulah saya kira hakikat dari menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, tapi Pak Fad, problemnya adalah di setiap daerah, tidak hanya Banten saya kira, tapi hampir seluruh daerah, ini problemnya adalah kekuatan anggaran di APBD. Nah, ya kalau miskin APBD-nya jangan sok-sokan lah, ya kan, ngasih pendidikan gratis. Ya kan, politisi ngomong pendidikan gratis, dia nggak pernah ngitung berapa sebenarnya biaya pendidikan yang diperlukan, ya kan. Dan masyarakat juga jangan mudah tertipu. Udahlah, kita itu cukuplah 10 atau 20 tahun lagi lalu tertipu, masa sekarang tertipu lagi, ya kan gitu. Nah, ini penting kita itu di ruang-ruang publik seperti ini tuh menyampaikan kebenaran. Nah, kalau semua disembunyikan dengan dalil kesantunan dan seterusnya, kita ini nggak akan pernah maju sebagai bangsa. Pak Lutfi, kalau kita membaca sumber daya yang kita miliki, saya sudah lihat di Banten ini khususnya, hampir setiap kampung itu punya madrasah diniyah, Pak Lutfi. Hampir setiap kampung punya madrasah diniyah. Dan madrasah diniyah itu di setiap kampung umumnya dekat dengan masjid. Dengan masjid yang dibangun masyarakat. Tapi sekarang madrasah diniyah itu sertifikatnya laku nggak sih? Enggak laku. Ya kan? Saya membayangkan itu. Kalau negara hadir tuh begini. Saudara-saudara yang di kampungnya bikin, ya kan, satuan pendidikan dari pagi sampai sore, itu kita kasih insentif 100 juta. Wah, itu yakin saya, masyarakat itu akan berbondong-bondong di situ. Lalu dia menyusun visi desa, ya, yang selaras dengan keyakinan desa itu, menyusun kurikulum yang selaras dengan sumber daya yang tersedia di situ, sehingga nanti lulus dari sekolah itu bisa membangun desa. Nah, kalau sudah begitu, maka akan terbalik suasananya. Sekolah negeri yang tutup. Ya. Dan kalau sekolah negeri yang tutup, itu berarti pemerintah sukses membangun partisipasi publik. Rakyat mencerdaskan kehidupannya sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah. Nah, ini kan
sekarang ini menyedihkan Pak Lutfi. Ada genteng jatuh saja, itu orang akan bilang begini, Pak, apa kita perlu gotong royong untuk memperbaiki ini? Jawabnya, kan ada bos. Ngapain kita? Gitu kan? Dan pada saat yang sama, kalau iuran, ada juga LSM datang. Ini pungutan. Nah, gitu. Ini bangsa kita jadi sakit kalau sudah begitu. Jadi ini yang penting. Jadi saya kira carut marut kebijakan pendidikan kita itu bisa diselesaikan oleh anggota legislatif yang terpilih tahun ini. Syaratnya bernas pikirannya, ya bisa dibuat peraturan pemerintah, ya daerah dalam hal ini Perda. mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, ya kan. Jadi kalau di pemerintah pusat bos itu berlaku untuk seluruh rakyat, mau sekolah negeri maupun swasta, bosda juga harus punya keberanian seperti itu, ya kan. Dan saya tambahkan, ini kalau kepala daerahnya punya visi bagus untuk membangun sumber daya manusia dan kebudayaan, ini kasih insentif sekolah-sekolah swasta, madrasah atau pondok pesantren yang punya komitmen membangun pendidikan berkualitas, kasih nggak usah banyak-banyak lah, ya 100 juta atau 1 miliar gitu setahun. Stimulan aja. Stimulan, oke. Stimulan, misalnya mana masyarakat mana itu ada apa SD, SMP, PGRI yang kelihatannya sudah mulai mau runtuh, kasih insentif, kasih 1 miliar, itu sekali aja besoknya itu Jalan ya. percaya itu jalan, besoknya jangan dibantu lagi, cukup 1 miliar itu akan bisa lari cepat. Syaratnya tadi bos dan bosdanya ngalir juga itu nanti yang setiap tahunnya di situ, itu yakin saya. Dan nanti dipaksa tanda kutip masing-masing satuan pendidikan menyusun nilai-nilai utama dan keunggulannya. Jadi satu sekolah kurikulumnya berbeda dengan sekolah yang lain. Jangan kayak pil itu obat generik. Itu sekolah ini sekolah itu semua sama karena copy paste. Jadi sekolah nggak punya identitas, sekolah nggak punya nilai-nilai utama. Nah, sekolah tidak bisa menentukan keunggulannya sendiri. Itulah yang bikin bangkrut. Jadi sekolah negeri juga ada, Pak Lutfi, pernah baca nggak? Misalnya ada sekolah negeri yang peserta didik barunya hanya 5 gitu, pernah dengar? Pernah. SD kalau nggak salah saya pernah. Iya, pernah dengar kan? Artinya apa? Yang bangkrut dan di ujung tanduk itu bukan hanya sekolah swasta ya? Sekolah swasta. Sekolah negeri juga sama, di tengah-tengah masyarakat yang cerdas memilih. Ya, jadi masyarakat yang cerdas memilih. Karena mereka tidak ingin menggadaikan masa depan anak-anak mereka, ya kan, melalui satuan pendidikan yang tidak bisa diandalkan untuk membangun kecerdasan. Ya, jadi sebetulnya bagi masyarakat yang mengelola pendidikan swasta seharusnya tidak resah juga ya dengan adanya lahirnya sekolah-sekolah negeri kalau mereka bisa mengidentifikasi dirinya sebagai sekolah yang berbeda misalnya dengan sekolah negeri. Tapi kan problemnya adalah mampu nggak tuh pengelola sekolah swasta untuk bisa menjadikan sekolahnya betul-betul sekolah unggul? Kan tidak semua pengelola sekolah swasta punya SDM yang bagus misalnya seperti yang dimiliki oleh pengelola swasta yang betul-betul bonafit. Nah, inilah tugasnya Kabar Banten, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu turut serta di situ, termasuk mengedukasi semua pengelola satuan pendidikan swasta. Ya, semangat membangun keunggulan memang juga harus disertai dengan ya tadi pemerintah. Tapi kalau pemerintah
ini sudah membangun keunggulan dari swastanya, lalu pemerintah itu menerima peserta didik baru seperti banjir gitu loh, ya kan, nah, masuk semua, ya udah penuh bikin kelas baru, nah ya itu pasti akan ada problem di sekolah-sekolah swasta karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi fokus kita di situ menurut saya sih. Jadi fokus kita ini juga penting ya, catatan untuk orang tua. Ini mau menyekolahkan anak asal sekolah atau mau mencerdaskan mereka. Ini kritik saya tuh. Jadi kalau ada Pak bisa nggak masuk sekolah negeri begini pakai suap? Nah itu saya bertanya, ini Bapak mau menitipkan, membuang anak di sekolah atau mau mendidik sebenarnya? Jadi alih-alih mau mendidik, suap itu sebenarnya cara dia orang tua memenjarakan masa depan anaknya. Membelenggu masa depan anaknya. Cuma yang begini kan memang harus dengan kecerdasan khusus. Ya, kalau awam kan yang susah. penting sekolah lah. Iya, penting sekolah, ya, tidak bayar, gratis, murah lagi. Padahal kata orang India, kalau sayuran gratis itu mesti layu. Nggak ada sayuran segar yang gratis di pasar Rawu. Jadi kalau kita ngomong sekolah gratis, jangan-jangan nanti terlantar di situ. Ya, Sobat Kabar Banten, diskusi semakin menaik dan kita sudah memasuki sesi terakhir. Nah, untuk sesi terakhir, Pak Fad, mungkin ada imbauan atau saran bagi pengelola sekolah swasta dan juga bagi pemerintah apa yang harus dilakukan ke depan sehingga ini negeri maju, swasta juga bagus. Masyarakat juga tercerdaskan dengan bagus di dua sekolah yang berbeda itu. Jadi yang pertama, pemerintah harus konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman yang dibuat pemerintah itu sendiri. Itu dulu itu komitmen itu harus dijaga. Yang kedua, kepala sekolah negeri dan swasta kan ada tuh mereka organisasinya. Tentukan kuotanya. Jadi sekolah negeri mana, jumlah ruang kelas tersedianya berapa, menerima peserta didiknya jangan melampaui standar. Gitu. Lebihnya masuklah di swasta. Nah, kalau itu konsisten dijalankan, saya percaya masa depan Indonesia akan lebih baik. Ya, Sobat Kabar Banten, itulah podcast Kabar Banten yang sudah tuntas kita bahas soal sekolah swasta di ujung tanduk bersama Dekan FKIP Untirta, Dr. Haji Fadullah. Dan dari diskusi ini banyak masukan dari Dr. Fadullah kepada pemerintah dan juga kepada pengelola pendidikan sekolah swasta. Dan kita berharap ke depan seperti harapan dari Pak Dekan bahwa sekolah swasta maju, sekolah negeri juga maju sehingga masyarakat dengan mudah bisa bersekolah di mana saja, baik di negeri dan swasta, yang penting dia terdidik. Dan saya Ahmad Lutfi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.